Setibanya di kota Mekah, barang dagangan tersebut dibeli oleh salah satu penduduk Mekah yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Hanya saja Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini setelah mengambil barang tersebut dia tidak membayarnya. Dalam artian dia berbuat kezaliman. Akhirnya merasa terzalimi, seseorang dari kabilah Zubaid ini menaiki ke atas sebuah bukit yang disebut dengan Jabal Abi Qubais yang ada di kota Mekah dan dekat dengan Ka'bah, di mana saat itu orang-orang sedang berkumpul. Dia naik ke bukit tersebut dan berteriak dengan suara yang sangat lantang untuk menuntut haknya, meminta ditolong dan agar haknya bisa dikembalikan. Dan hal ini adalah kebiasaan orang Arab ketika ada peristiwa tertentu yang penting, maka mereka akan menaiki sebuah bukit untuk menyampaikan dan mengumumkannya di hadapan yang lainnya. Dan begitulah yang akan dipraktikkan oleh Nabi SAW nanti pada saat beliau sudah diangkat menjadi seorang nabi dan telah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, maka beliau naik ke sebuah bukit. Singkat cerita, hal tersebut terdengar oleh paman-paman Nabi SAW, di antaranya Zubair bin Abdul Muttalib. Zubair bin Abdul Muttalib mengatakan, orang ini nggak boleh kita telantarkan, orang ini harus ditolong. Maka atas dasar pemikiran tersebut akhirnya berkumpullah Bani Hashim, Bani Zuhrah, Bani Taim bin Murrah, dan beberapa orang-orang penting yang lainnya. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an. Dan Abdullah bin Jud'an adalah salah seorang yang terkenal dengan kebaikannya dan kedermawanannya. Nanti kita akan kisahkan sedikit tentang Abdullah bin Jud'an. Jadi mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an untuk bersatu padu menolong seseorang dari kabilah Zubaid dari Yaman tadi, yang mana dia adalah seorang pedagang. Maka mereka berkumpul dan bersama-sama menuju rumah Al-As bin Wa'il As-Sahmi, seseorang yang mengambil barang dagangan orang lain namun tidak membayarnya. Sampai akhirnya hak-hak dari orang Yaman tersebut dapat dikembalikan. Dan tentunya peristiwa ini sebelum diangkatnya Nabi SAW. Dan beliau saat itu juga ikut, masih berusia muda, diajak juga ikut berkumpul bersama paman-pamannya. Diajak untuk berkumpul bersama paman-pamannya dalam rangka untuk meninggikan keadilan, membela kebenaran, dan menolong orang-orang yang terzalimi. Nah, peristiwa ini sangat dikenang oleh Nabi SAW. Selalu beliau ingat. Bahkan tatkala beliau menjadi seorang nabi, beliau kembali menyebutkan peristiwa tersebut. Bagaimana sudah kita sampaikan tadi, beliau mengatakan, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humran na'am walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Kata beliau, sungguh aku pernah menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Saya lebih senang dengan perjanjian ini daripada unta merah. Unta merah itu sebuah tunggangan yang sangat mahal. Kalau seandainya dikiaskan dengan tunggangan atau kendaraan sekarang, ya mobil-mobil yang mewah atau kendaraan-kendaraan yang mewah, yang sangat mahal, yang mungkin hanya dimiliki oleh segelintir orang saja di seluruh dunia. Beliau mengatakan, perjanjian itu lebih aku sukai dibandingkan mendapatkan unta merah. Bahkan beliau melanjutkan, sekiranya aku diundang lagi untuk menyepakati sebuah perjanjian di masa keislaman, dalam artian setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi, diminta untuk berdakwah, dan beliau diundang kembali untuk melakukan hal yang serupa, la ajabtu, niscaya aku akan penuhi panggilan tersebut. Ini adalah pengakuan Nabi SAW sebagai bentuk persetujuan adanya kebaikan-kebaikan yang ada di masa jahiliyah. Karena memang terlihat sekali pada masa itu orang-orang Quraisy bersepakat untuk apa? Untuk sebuah kebaikan, meninggikan keadilan, membela kebenaran, dan menolong orang-orang yang terzalimi. Dan itu semua sesuai dengan maqasid syariah. Tujuan syariat ini ada, menegakkan keadilan, membela kebenaran, menolong orang-orang terzalimi. Sehingga hal ini mengesankan atau memberikan kenangan yang baik dalam hidup Nabi SAW sampai beliau diangkat menjadi seorang nabi.
Taib. Meskipun orang-orang musyrikin bergelimang dalam kesyirikan, penyembahan terhadap berhala, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa di antara mereka itu ada akhlak-akhlak yang terpuji. Ada akhlak-akhlak yang terpuji. Oleh karena itu Nabi bersikap objektif. Ketika melihat dan memandang ada kebaikan dalam diri mereka, Nabi mengatakan itu hal yang positif. Selama itu sesuai dengan syariat Islam. Jadi acuan kebenaran dan kebaikan mereka itu dilihat dari pandangan Islam. Ya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis beliau mengatakan innama bu'itsu liutammima salihal akhlak, dalam riwayat Imam Baihaqi, atau dalam riwayat lain makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata menyempurnakan ini memberikan faidah bahwa sebelum Nabi diutus menjadi seorang atau diangkat menjadi seorang nabi, diutus menjadi seorang rasul, telah ada di antara orang-orang jahiliyah kala itu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, akhlak-akhlak yang mulia. Kalau seandainya kita kembali melihat apa yang ada di antara masyarakat jahiliyah, mereka punya sifat-sifat baik yang sangat melekat. Yang pertama, ringan tangan untuk membantu dan seringkali memuliakan tamu. Itu kebiasaan orang-orang Arab yang melekat dalam diri mereka bahkan hingga sekarang. Meskipun kala itu mereka adalah orang-orang musyrikun, para penyembah berhala, melakukan hal-hal kufur, ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ada sifat-sifat baik yang melekat dalam diri mereka. Bahkan disebutkan apabila seseorang di antara mereka punya satu ekor unta saja, yang mana satu ekor unta tersebut merupakan sumber penghasilan, misal diambil susunya dan hal-hal bermanfaat lainnya, dijadikan sebagai tunggangan dan lain sebagainya. Namun ketika tamu datang dari jauh dan tidak ada yang bisa dia gunakan untuk menjamunya kecuali dengan menyembelih unta tersebut, maka dia akan lakukan. Sebegitu luar biasanya cara mereka memuliakan tamu. Bahkan ada seorang yang terkenal mulia dan dermawan, Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai, bahwa dia pernah memotong 10.000 unta untuk jamaah haji. Musyrik, ya, musyrik. Bahkan dia merupakan pelopor kesyirikan. Dialah yang mempelopori kesyirikan di kota Mekah. Tapi begitu luar biasa kedermawanannya. Ya. Ada pula seorang yang bernama Abdullah bin Jud'an yang telah kita sebutkan tadi. Wah, ini luar biasa, terkenal dengan kedermawanan. Dia meninggal sebelum Nabi SAW diutus menjadi seorang nabi. Tapi Nabi mendapatinya terkenal dengan kebaikannya. Dalam sebuah kisah, jadi ada seorang bernama Syuaib Ar-Rumi yang ketika itu masih budak. Dibeli oleh Abdullah bin Jud'an. Dan setelah itu dia dibebaskan. Yang akhirnya dia tinggal bersama Abdullah sampai Abdullah bin Jud'an meninggal. Ya. Sampai juga ada peristiwa Hilful Fudul, di mana rumah Abdullah bin Jud'an menjadi tempat perkumpulan untuk tadi menegakkan keadilan, membela kebenaran dan menolong orang-orang yang terzalimi. Dan Nabi SAW pun mengakui akan hal tersebut. Begitu pula di antara pembesar Arab jahiliyah yang dikenal sangat dermawan adalah Al-Hatib, ayahnya Adi bin Hatib. Hatib ini seorang yang sangat dermawan, bahkan sering disebut cerita-cerita tentang kedermawanannya, sampai-sampai dijadikan permisalan kedermawanan orang Arab. Ya. Anaknya Adi bin Hatib masuk Islam dan menjadi salah satu sahabat Nabi SAW, yang mana anak ini pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna abi kana yasil rahim wa yaf'al fahal lahu fi dzalika ya'ni min ajr?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayahku dulu menyambung silaturahim dan melakukan ini dan itu, apakah dia dapat pahala? Maka Nabi mengatakan, inna abaka talaba amran fa asabah. Sungguhnya ayahmu melakukan itu semua karena dia mencari sesuatu dan dia mendapatkan sesuatu tersebut. Dalam riwayat lain, yakni az-zikra, yaitu dia ingin mendapatkan pujian dan dia telah mendapatkannya. Nah, kemudian di antara kebiasaan lain, menepati janji, keberanian, syaja'ah. Pernah kita sampaikan kenapa Allah Azza wa Jalla menetapkan
bangsa Quraisy itu adanya di Jazirah Arab dan Nabi SAW muncul dari kabilah Quraisy. Kemudian juga mereka dikenal dengan kejujuran. Ini dusta itu bagi mereka perkara yang sangat menjatuhkan harga diri. Mereka terkenal sebagai orang-orang yang jujur. Ini kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah orang-orang Arab. Yang erat kaitannya dengan kisah kita, yaitu Hilful Fudul. Di mana mereka meskipun dengan kesyirikan dan kufur mereka berbuat baik. Dan yang ditolong itu bukan penduduk Makkah, orang lain dari kota Yaman. Dari kota Yaman. Padahal mungkin terdengar cerita sebelumnya ketika perang Gajah. Itu kan antara Yaman dengan Makkah, di mana gubernur sana ingin menghancurkan kota atau menghancurkan Ka'bah. Abraham dengan bala tentara yang begitu luar biasa. Ternyata itu tidak menghalangi mereka untuk tetap berbuat baik, bersikap objektif. Ini yang zalim, ini yang terzalimi, maka yang terzalimilah yang ditolong. Maka sekali lagi, hal ini seringkali diingat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diingat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai beliau menjadi seorang nabi. Dan apabila beliau mengatakan, apabila diundang kembali setelah keislaman, maka beliau akan hadir dan akan datang. Baik, para hadirin sekalian azanallahu jami'an, apa pelajaran bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, hendaklah seorang senantiasa bersikap objektif, adil dan objektif. Jangan sampai dia memandang sebelah mata orang lain, meskipun itu musuhnya. Ya, meskipun itu musuhnya. Misalkan ada seorang hakim, dia itu sebagai seorang hakim. Ternyata orang yang minta keadilan ini diantaranya adalah orang-orang yang punya permasalahan dengannya. Nggak boleh. Dengan adanya permasalahan tersebut, kemudian dia berlaku tidak adil kepada orang itu. Akhirnya dia menghukumi dengan cara yang tidak benar. Nggak boleh. Allah Ta'ala mengatakan, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan umat Islam dikenal dengan keadilannya. Maka dari itu orang-orang Yahudi, ketika mereka minta keadilan, mereka tidak akan datang kepada hakim dari mereka. Tapi mereka justru datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tahu kalau seandainya mendatangi hakim mereka, sudah yang terjadi adalah ketidakadilan. Keadilan itu sangat melekat dalam jiwa atau dalam diri orang-orang yang beriman. Nah, disebut dalam sebuah kisah, anna Yahudiyan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tunaddidun wa innakum tusyrikun taqulun ma syaa Allah wa syi'ta wa taqulun wal Ka'bah fa amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu ay yaqulu wa rabbil Ka'bah wa yaqul ma syaa Allah thumma syi'ta. Ada orang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguhnya kalian melakukan perbuatan syirik. Kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan mengucapkan demi Ka'bah. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah agar mengucapkan demi Tuhan pemilik Ka'bah dan mengucapkan atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Nah di sini dari hadis ini kita dapat melihat bagaimana sifat objektif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam diri seseorang. Yang datang kepada beliau siapa? Yahudi. Dan Yahudi ini mengabarkan tentang apa yang ia dengar dari kalangan para sahabat. Kalian itu berbuat syirik loh. Bagaimana? Kok bisa dikatakan berbuat syirik? Kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dalam artian kehendak Allah dan kehendak manusia itu disejajarkan. Dan itu sesuatu yang dilarang dalam agama. Kemudian ada yang bersumpah demi Ka'bah. Bersumpah dengan nama selain Allah. Nah di situ Nabi bersifat objektif. Ketika memang mendapati para sahabat berbuat kekeliruan, dia membenarkan apa yang disampaikan oleh orang Yahudi, meskipun yang menyampaikan adalah orang yang memusuhi Islam. Maka disampaikan kepada para sahabatnya, apabila kalian ingin bersumpah, maka katakanlah demikian, ya, dan katakanlah demikian. Nah, ini pelajaran yang pertama ya dari kisah ini, bahwa hendaklah seorang itu bersifat objektif, berlaku adil, ya, dan tidak boleh karena dasar kebencian akhirnya bersikap tidak adil. Dan sifat keadilan ini sangat melekat dalam diri kaum muslimin, dan itu diakui oleh orang Yahudi. Sampai-sampai ketika mereka ingin berhukum untuk mendapatkan keadilan, maka mereka berhukum dengan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, hadis ini memberikan pelajaran, ya, bolehnya bekerja sama dengan orang-orang yang menyimpang, bahkan orang kafir sekalipun, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang betul-betul dibutuhkan dan memang bisa menimbulkan kemaslahatan. Sekali lagi, ini tidak disebutkan secara mutlak, tapi memang ada yang sudah memperhatikan dan melihat kemaslahatan apakah lebih besar ataukah tidak. Ya. Misalkan kalau sudah berbicara tentang nyawa, ya, ini terjadi sesuatu, la qadarallah, bencana, maka dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa-nyawa orang, kita di situ bekerja sama, gotong royong, saling membantu. Ini untuk menyelamatkan nyawa orang, ya, di situ. Akan tapi ini tidak dikatakan secara mutlak, harus dilihat kemaslahatan yang ditimbulkannya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, annal musyrikin wa ahlal bid'ah wal fujur wal bughat wal zalamah idza talabu amran yu'azzimuna fihi hurmatan min hurmatillah ajibu ilaihi wa a'tu wa a'inu alaihi wa in muri'u ghairah fayu'awanun ala ma fihi ta'zim hurmatillah ta'ala la ala kufrihim wa baghihim yumna'una mimma siwa dhalik fa kullu man iltamasa al-mu'awanah ala mahbub lillahi ta'ala murdin lahu ujiba ila dhalika ka'inan makan ma lam yatarattab ala i'anatihi ala dhalika al-mahbub maghbudun lillahi a'zam min wa hadha min adaqqil mawadhi' wa ashabiha wa ashaqqiha ala nafs atau ala nufus. Imam Ibnu Qayyim mengatakan berkaitan dengan hal ini, sesungguhnya kaum musyrikin, ahlul bid'ah, ahlul fujur, ahli kefajiran, serta para pemberontak dan orang-orang yang zalim, jika mereka menuntut sesuatu dalam rangka menganggungkan salah satu syariat Allah, maka permintaan mereka itu dapat dipenuhi, dapat ditunaikan, bahkan dapat dibantu. Meskipun pada perkara-perkara lain yang tidak merupakan syariat Allah, mereka tidak dipenuhi permintaannya. Jadi mereka ini banyak permintaan. Ini ada permintaan yang melanggar syariat, kita tidak penuhi. Tapi ketika ada permintaan yang itu justru sesuai dengan pandangan syariat, maka boleh dipenuhi. Maka di situ mereka dibantu yang padanya terdapat pengakuan Allah, bukan ditolong dalam kufur dan kezaliman, bukan, tapi dalam rangka yang baik atau yang positif. Ini sudah dikenal dengan keburukannya. Tiba-tiba datang minta pertolongan kita untuk membantu orang-orang yang terkena musibah banjir misalnya. Dan kita lihat, memang ini dapat dipercaya untuk hal ini, maka boleh kita bantu mereka. Atau kita berada di barisan yang sama untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini para hadirin sekalian, azallahu alaikum jami'an. Nah, kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, bahwa ini pelajaran penting, kaitannya dengan amal ibadah yang diterima. Sebanyak dan sebaik apapun seseorang, akan tapi atau banyaknya amal kebaikan dilakukan, akan tapi tatkala tidak memenuhi syarat terimanya amal, maka itu akan menjadi hal yang sia-sia. Ini pelajaran penting. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa di sana itu ada amal-amal yang dipandang baik oleh manusia, sepakat, semua sepakat bahwa ini adalah amal yang baik dan amal yang mulia. Tapi amal tersebut ternyata bisa ditolak, dalam artian tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Padahal kita semua sepakat itu baik loh, itu mulia, nggak ada cacatnya, nggak ada keburukannya, itu baik, kita sepakat. Tapi ternyata di antara amal-amal yang kita sepakati kebaikannya, ada yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena tidak memenuhi syarat diterimanya amal. Apa syarat diterimanya amal? Yang pertama adalah ikhlas. Yang mencakup dalamnya ya Islam. Otomatis kalau sudah Islam pasti dia ikhlas. Tidak ada kesyirikan di dalamnya, dia mentauhidkan Allah Ta'ala, itu masuk dalam keikhlasan. Yang kedua apa? Mutaba'ah, mengikuti tuntunan atau ajaran Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dua syarat diterimanya amal. Itu kedua syarat diterimanya amal. Nah, ketika tidak memenuhi syarat tersebut atau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak diterima. Dan itu yang terjadi kepada orang-orang terdahulu dari kalangan jahiliyah. Seperti yang kita kisahkan tadi, luar biasa kebaikan-kebaikan mereka. Ya.
Luar biasa kebaikan-kebaikan mereka yang mungkin saat ini bisa dikatakan sangat sedikit sekali orang yang bisa berbuat demikian. Nih, pelopor kesyirikan apa yang dilakukan? 10.000 unta, 10.000 unta. Ya, ia infakkan, ya, dia sembelih kemudian dia berikan kepada para jamaah haji, membantu orang yang melaksanakan ibadah. Tapi namanya pelopor kesyirikan. Bermanfaat apa tidak? Jelas tidak. Abdullah bin Jud'an, ini juga dikenal dengan kebaikannya. Dia sangat-sangat dermawan, ya. Sangat-sangat dermawan. Dengan mudahnya dia memerdekakan orang, suka menyambung silaturahim, suka memberi makan orang miskin, ya. Namun itu semua tidak mendatangkan manfaat apa-apa bagi dirinya. Pernah suatu ketika Nabi SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin, fahal dzalika nafi'uh?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Jud'an itu di masa jahiliyahnya suka menyambung silaturahim dan suka memberi makan orang-orang miskin. Apakah itu mendatangkan manfaat baginya? Apa jawab Nabi? La yanfa'u. Innahu lam yaqul yauman rabbighfir li khati'ati yaumaddin. Itu tidak bermanfaat baginya. Sebab dia tidak pernah mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku di hari kiamat nanti. Maksudnya, dia tidak masuk dalam agama Islam, dia tetap di atas kesyirikan dan tidak pernah memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Semua yang dilakukan tidak bermanfaat karena kesyirikannya. Karena Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan terhapus amalmu dan tentulah engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini pelajaran penting bahwa ada kebaikan yang tidak diterima. Kebaikan ini disepakati oleh kita semua. Ini kalau kita sama-sama melihatnya, oh iya baik ini, amal yang baik. Ternyata tidak diterima. Disebabkan karena satu, mungkin tidak ikhlas seperti yang terjadi. Atau sebab yang kedua karena tidak mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan, amal soleh yang dipandang soleh oleh kebanyakan manusia ternyata tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti apa? Seperti ya, hadis yang masyhur yang sering kali kita dengar, 3 orang yang datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istri beliau tentang apa yang beliau lakukan atau amal ibadah apa yang beliau kerjakan. Setelah diceritakan, mereka menganggap itu sedikit sekali. Maka ketiga orang itu berazam, bertekad untuk beribadah lebih daripada apa yang dilakukan oleh Nabi. Ada yang tidak ingin menikah karena ingin fokus ibadah. Ada yang puasa, nggak buka-buka. Ada yang salat malam, nggak tidur-tidur. Ternyata setelah terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata beliau? Amma inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi berbeda dengan apa yang mereka ingin lakukan. Nabi menikah, sholat malam dan juga tidur, dan Nabi berpuasa dan berbuka. Dan di akhir beliau mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi orang yang beribadah, yang menganggap bahwa sedang melakukan ibadah, ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Allah, itu sama dengan membenci sunnah. Ya, menyelisih sunnah itu bagian daripada membenci sunnah. Meskipun dia menganggap dan orang-orang menganggap itu baik, maka kebaikan itu bukan kita yang menilainya. Baik tidaknya amal ibadah itu bukan kita yang menilainya, namun Allah Ta'ala yang menentukannya. Dan begitu pula yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik tidaknya amal itu dilihat dari pandangan syariat, bukan dari pandangan kita. Nah, oleh karenanya dalam masalah ibadah, para ulama dengan dalil-dalil yang begitu banyaknya, mereka menyimpulkan sebuah kaidah bahwa hukum asal ibadah itu haram hukumnya. Al-aslu fil ibadati haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan atau ada dalil yang mensyariatkan. Berarti salat itu haram ya hukumnya. Oh iya. Kecuali ada dalil yang memerintahkan. Sehingga dengan dalil ada yang diperintahkan itu salat apa saja? Ya salat 5 waktu. Ada salat witir, ada salat sunnah rawatib, salat duha. Itu yang disyariatkan. Tapi selain itu nggak boleh. Nggak boleh. Begitu pula dengan puasa. Asal puasa itu haram dilakukan kecuali yang disyariatkan. Puasa Ramadan, puasa sunnah.
Begitu pula dengan ibadah haji. Ibadah haji itu asal hukumnya haram kecuali yang disyariatkan. Makanya ada ketentuannya. Belum dapat cerita dari teman, setelah beliau melihat setiap tahunnya sering kali terjadi ya banyak yang meninggal ya, karena sebab tua ataupun karena berdesak-desakan pada saat pelaksanaan ibadah haji. Dia berpikir dengan dalam tanda kutip kecerdasannya, dia berpikir, kenapa sih harus memaksakan haji itu setahun sekali aja? Tuh lihat tuh kejadiannya. Coba dibagi. Berpikirlah lebih cerdas, mungkin gitu bayangannya. Coba Indonesia bulan Februari, nanti Malaysia bulan ini. Kan nggak pernah terjadi kejadian seperti ini. Itulah yang terjadi ketika berpikirnya bahwa ibadah itu asalnya boleh, silahkan berkreasi. Tidak demikian. Tapi ibadah hukum asalnya itu adalah haram sampai ada dalil yang mensyariatkan, baik perintah ataupun anjuran. Nah ini para hadirin sekalian, ini pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ini. Jangan sampai kita dikenal sebagai ahli ibadah di dunia, namun menjadi ahli neraka di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Luar biasa. Dari penampilannya rajin sekali, ibadahnya luar biasa. Ya, tapi ternyata menjadi ahli neraka di akhirat. Kenapa? Karena amalnya tidak diterima. Ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kabarkan kebaikan orang-orang yang paling merugi amalnya, yaitu orang yang mengira telah berbuat baik sebanyak-banyaknya, namun ya mereka merugi karena disebabkan amal mereka tidak terima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian pelajaran yang keempat adalah menilai baik tidaknya seseorang itu dinilai dari apa? Menilai kesolehan seseorang, bukan baik tidaknya. Menilai kesolehan seseorang itu dilihat dari apa? Dari hubungannya kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya sekedar hubungannya dengan manusia. Tadi pelopor kesyirikan yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Mungkin kalau seandainya tinggal di sekitar kita, hidup dengan kita, disatui misalkan, suka sedekah, setiap hari masing-masing orang dikasih sekilo emas. Mungkin kita, ini orang soleh ini. Begitu mudahnya kita mengatakan demikian. Akhirnya apa? Kita menghormatinya, kita ini dan kita itu. Kemudian ketika dia mengatakan sesuatu, kita akan mendengarkan, kita akan tunduk, kita. Padahal pelopor kesyirikan. Nah, banyak orang-orang yang tertipu saat ini karena hanya melihat dari sisi dia itu akhlaknya baik kepada manusia, murah senyum, maka dia akan senantiasa mendengarkan apa yang dikatakan olehnya. Nah, tidak seperti itu cara menilai kesolehan seorang. Menilai kesolehan seorang itu lihat dari apa? Yang paling utama adalah hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika seorang hamba punya hubungan baik dengan Allah, itu akan berkonsekuensi kepada apa? Hubungan baik dengan manusia. Jadi jangan dibalik. Hubungan dengan manusia dulu, sementara mengenyampingkan hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Tadi kalau seandainya cara berpikirnya, ini orang yang baik, ini suka sedekah. Ini bagaimana dengan Amr bin Luhai al-Khuzai? Coba hidup disatui. Semua orang ini nggak perlu kerja, tiap hari dikasih uang, ya, tiap hari 1 juta, tiap hari sekian juta. Tapi dia pelopor kesyirikan. Dialah yang membawa patung-patung di sini. Ayo semua ini sembah nih, sembah. Akhirnya yang orang yang sering kali diberi ini apa? Luluh hatinya. Nah, itu bahayanya ya. Begitu pula dengan Abdullah bin Jud'an yang sering kali memberi makan orang. Ya. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain yang terkenal dengan kedermawanan, ternyata seperti itu. Ya, orang-orang Arab kala itu kan terkenal dengan suka menjamu tamu. Tapi ternyata dia pelopor keburukan, apakah mau ditaati? Nah, ini pelajaran penting. Jadi menilai seorang itu yang paling utama dilihat dari apa? Agamanya, hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi ada sebagian mereka yang kurang baik dengan itu, kekurangannya, individunya yang salah. Sebenarnya kalau dia punya hubungan baik dengan Allah, semestinya juga punya hubungan yang baik dengan manusia. Karena itulah yang Allah Ta'ala perintahkan. Katanya taat kepada Allah. Allah perintahkan berbuat baik kepada manusia, maka seharusnya dia juga demikian. Tapi jangan dibalik. Tolak ukur utamanya malah, ini akhlaknya baik dengan manusia. Dia benar, dia tidak. Tapi yang diutamakan adalah bagaimana hubungan dengan Allah.
Jadi ketika melihat ada orang yang berbuat baik, wah luar biasa baiknya. Tapi lihat bagaimana hubungan dengan Allah. Oh ternyata tidak baik. Nggak pernah ini, nggak pernah itu, tidak pernah melakukan ketaatan. Maka tidak bisa dijadikan rujukan ilmu. Tidak bisa dijadikan sandaran ilmu, sandaran agama. Nah, ini para hadis kalian sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah kisah tentang hilful fudul. Ini juga disebutkan dalam kitab-kitab sejarah karena melihat pentingnya peristiwa ini. Ya, karena melihat pentingnya peristiwa ini. Baik. Kemudian para hadirin sekalian azallahu alaikum jami'an, lanjut kepada kisah berikutnya, yaitu kisah pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Sebelumnya kita akan sebutkan terlebih dahulu nasab dari Khadijah radhiyallahu anha. Nama beliau adalah Khadijah bintu Khuwailid bin Al-As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Jadi di sini ada pertemuan nasab Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha pada kakek yang bernama Qusay. Ya. Qusay bin Kilab. Jadi nasab keduanya bertemu di situ. Nah, kalau Nabi Muhammad nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Qusay. Jadi ketemunya di Qusay, ya. Nah, Abdul Manaf kakeknya Nabi itu bersaudara dengan Abdul Uzza dan Abdul Syams. Ya. Sehingga Khadijah sendiri masih tergolong sebagai seorang wanita Quraisy yang juga memiliki nasab yang tinggi. Jadi sama-sama punya nasab yang tinggi. Nah, Khadijah ini merupakan keturunan yang spesial, yang terkenal di kalangan orang Arab saat itu. Disebutkan dalam sejarah di antara gelar ibunda Khadijah radhiyallahu anha adalah Tahirah. Wanita yang suci. Ini gelar beliau, Tahirah. Karena beliau tidak mengikuti adat-adat jahiliyah dan tidak pernah terjerumus dalam perzinahan dan segala hal-hal buruk lainnya, dan itu dianggap biasa. Namun Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah ikut itu. Tidak pernah ikut-ikutan dengan hal tersebut. Yang pada dasarnya mereka juga mengakui keburukannya, tapi dianggap biasa. Sehingga ketika ada orang yang tidak ikut dalam hal itu, wah, terhormat. Jadi Khadijah dikenal sebagai Tahirah. Ya, sebagai wanita yang afifah, itu yang menjaga kehormatan. Selain itu, beliau juga dikenal dengan kecantikan dan kekayaannya. Beliau banyak mempekerjakan kaum laki-laki dengan sistem mudharabah, ya, untuk memperdagangkan hartanya. Padahal dia seorang wanita, ya, dan dia juga saat itu sudah dalam status janda. Nah, dikisahkan beliau sebelum menikah dengan Nabi, beliau juga pernah menikah 2 kali. Atiq bin Aiz Al-Makhzumi dan Abu Halah ibn An-Nabashi At-Tamimi. Ya, sehingga Nabi SAW merupakan suami yang ketiga dari Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kedua suami sebelumnya itu meninggal dunia dan Khadijah memiliki seorang anak dari Abu Halah yang bernama Hind bin Abi Halah At-Tamimi. Nah, meskipun beliau janda, namun beliau menjaga kesuciannya, akhlaknya mulia, ya. Dan beliau adalah wanita yang cerdas, ya. Banyak laki-laki yang melamarnya, tapi karena kecerdasannya dia bisa melihat ini laki-laki yang datang ini seperti apa, ya. Namun beliau menolaknya. Seakan-akan ia tidak tertarik lagi untuk menikah. Atau mungkin dia karena tidak ingin terburu-buru, karena tadi dia menilai orang dengan begitu telitinya, sampai pada akhirnya di tengah, ya, kebiasaan yang ia lewati, dia mendengar kisah seorang pemuda yang bernama Muhammad yang terkenal dengan amanahnya, terkenal dengan akhlaknya. Ya, sampai-sampai itu disepakati oleh banyak masyarakat. Beliau SAW dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang sangat terpercaya, luar biasa. Ya, terpercaya. Dan inilah yang menjadikan Khadijah radhiyallahu anha tertarik dengan Nabi SAW. Akhirnya Nabi pun diundang untuk mau bekerja kepada Khadijah radhiyallahu anha. Baik, mulailah Nabi Muhammad SAW bekerja dengan beliau. Beliau memperdagangkan barang-barang Khadijah, ya. Ketika Rasulullah SAW berangkat berdagang, beliau ditemani oleh budaknya Khadijah bernama Maisarah. Dan di situ sebenarnya Khadijah radhiyallahu anha sudah mulai tertarik dengan Nabi SAW, namun tidak terburu-buru untuk minta dilamarkan kepada Nabi SAW, tidak terburu-buru.
Nah, beliau ingin menguji Rasulullah SAW terlebih dahulu dengan menjadikan ia sebagai pekerjanya dan memerintahkan Maisarah untuk menemani dan meneliti beliau. Nah, ini salah satu bukti kecerdasan Khadijah radhiyallahu anha, di mana beliau itu memiliki sifat anah. Apa itu? Anah, ketenangan dan tidak terburu-buru. Ini sifat yang sangat terpuji. Ya. Ini sifat terpuji, tidak suka terburu-buru karena al-ajalah minasyaitan. Tumakninah itu sifat yang mulia dan al-ajalah itu minasyaitan. Tergesa-gesa dan terburu-buru itu dari syaitan. Sementara tenang itu sifat yang mulia. Baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang. Ya. Nah, disitulah di sini ada pelajaran. Ketika ingin mengetahui sifat asli seseorang, ajak dia bersafar. Ajak bersafar. Di situ akan terlihat bagaimana sifat aslinya. Kemana, itu akan terlihat. Ya. Oh, perangai asli ternyata seperti ini. Perbuatannya seperti ini. Nah, disitulah terbuka tabir akhlak yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sulaiman bin Harb berkata, "Syahida rajulun 'inda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqala lahu Umar, inni lastu a'rifuka wa la yadurruka anni la a'rifuka. Fa'tini biman ya'rifuk." Faqala rajul, "Ana a'rifu ya Amirul Mu'minin." Qala bi ayyi shay'in ta'rifu? Qala bil 'adalah. Qala huwa jaruka al-adna, ta'rifu laylahu wa naharahu wa madkhalahu wa makhrajahu. Qala la. Qala fa'amalaka bidirham wa dinar alladhi yustadallu bihi ma'al wara'. Qala la. Qala fasahibuka fi safar alladhi yustadallu bihi ala makarim al-akhar. Qala la. Falasta ta'rifuhu. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa untuk mengenal seorang itu dilihat dari bagaimana keadaannya pada saat safar. Suatu ketika seorang laki-laki ingin memberikan persaksian terhadap Umar atau persaksian di hadapan Umar. Jadi ini ada orang yang mungkin terjadi sesuatu, maka ada orang yang datang ingin memberikan persaksian terkait orang ini. Umar berkata, "Aku tidak mengenalmu dan tidak akan bermudarat dan tidak akan memudaratkanmu meskipun aku tidak mengenalmu. Datangkanlah orang yang mengenalmu." Maka didatangkanlah orang tersebut. Ya, maka ada seorang yang dari para hakim berkata, "Aku mengenalnya wahai Amirul Mukminin." Ini cerita orang ini yang datang. "Aku mengenalnya wahai Amirul Mukminin." Maka Umar berkata, "Dengan apa engkau mengenalnya?" Kok bisa dikatakan aku mengenalnya? Dengan apa engkau mengenalnya? Ya, aku mengenalnya dengan kesolehan dan keutamaannya. Ini orang soleh ini. Maka ditanya lagi oleh Umar, "Apakah dia adalah tetanggamu, tetangga dekatmu, yang engkau mengetahui kondisinya di malam dan di siang hari, serta datang dan pergi?" Maka dia mengatakan tidak. Ditanya lagi, "Apakah engkau pernah bermuamalah dengannya, atau apakah dia pernah bermuamalah denganmu berkaitan dengan dinar dan dirham, yang keduanya merupakan indikasi sikap wara' seseorang?" Maka dia mengatakan tidak. "Apakah dia pernah menemanimu dalam safar, yang safar merupakan indikasi mulianya akhlak seorang?" Maka dia menjawab tidak. Kemudian Umar menimpalinya, "Jika demikian engkau belum mengenalnya." Jadi cara mengenal orang itu dilihat nih, bahwa dia safar, ajak dia bermuamalah, ajak berbisnis, ya. Ketika dia datang berhutang, maka kadang seseorang untuk mengenalnya hutangi dia 100, 200, tidak masalah, ada indikasi rugi, tapi dengan sebab itu dia akan tahu karakter seseorang. Ya. Yang kadang dengan uang tersebut kita lihat dia mengatakan, "Insya Allah saya ganti ya pekan depan." Berlalu sudah sepekan, didiamkan saja. Berlalu 2 pekan, didiamkan saya, sudah mulai. Kemudian pekan ketiga ditingkatkan, "Oh, kemarin itu ada minjam 200 ya." Kemudian dia berjanji lagi, nanti sudah ketahuan. Di situ karakter seorang, bermuamalah dengannya berkaitan dengan dinar dan dirham. Tapi orang yang peduli, baik, ketika dia tidak sanggup membayar di waktu tersebut, pasti dia akan ingat.
pasti dia akan menyebutkan dan pasti dia akan minta maaf jika seandainya tidak sanggup. Begitu pula ketika dia tetangga juga indikasi kuat. Yang mana kita bisa melihat dia keluar di siang hari, datang di malam hari misalkan, atau kebalikannya. Bagaimana dia keadaannya. Nah, yang salah satunya di sini adalah safar. Dan begitulah Khadijah radhiyallahu anha, karena kecerdasannya dia mengambil salah satu sebab untuk mengenal seorang ya dengan safar. Jadi Maisarah diutus untuk mengenal, dan juga berkaitan dengan masalah uang. Jadi ada dua sebab untuk mengenal akhlak Nabi, mengetahui akhlak Nabi dengan cara meminta dia bersafar, dan disitu ditemani oleh Maisarah, budak dia, jadi mata-matanya Khadijah. Yang kedua berkaitan dengan muamalah, itu keuangan, jadi diminta untuk berdagang. Ya. Nah, maka dari itu dalam bahasa Arab safar juga disebut dengan yusfir. As-sara yusfiru itu artinya membuka tabir seseorang. Ya. Karena pada saat safar nampak akhlaknya, nampak akhlak seorang. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, as-safar qit'atun minal azab, yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumah, fa idza qadha nahmatahu falyu'ajjil ila ahli. Safar adalah bagian daripada azab. Ketika seorang dari kalian melakukan safar, maka dia akan sulit makan, minum dan tidur. Jika urusan yang telah selesai, bersegeralah dia kembali kepada keluarganya. Nah, setelah Maisarah kembali selepas bersafar bersama Nabi SAW dan melihat cara berdagang beliau, Maisarah segera mengabarkan kepada Khadijah tentang hakikat Rasul SAW. Setelah mendengar pengakuan Maisarah, maka bertambahlah ketertarikan Khadijah kepada Rasul SAW. Ya, Rasul dikenal dengan keadilan dan seterusnya. Akhirnya Khadijah pun bermaksud meminang Rasul SAW. Nah, di sini kita ambil pelajaran bukan perkara yang tabu sebenarnya jika wanita duluan yang melamar. Ya. Jangan kita selalu kesankan bahwa ketika wanita duluan melamar itu mengesankan dia murah. Enggak. Justru dia adalah manusia mulia. Dengan kecerdasannya, dengan kesolehannya, dia mencari orang-orang yang saleh. Dia mencari orang-orang yang dia pandang mampu menjadi imamnya, mampu menjadi pemimpinnya. Dan juga karena kesadarannya bahwa jumlah wanita jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Jadi bukan hal yang tabu. Baik dia sendiri yang mengajukan dirinya, atau tentunya dengan cara-cara yang baik, atau melalui orang-orang yang dikenalnya, bapaknya kah, kakak laki-lakinya kah. Nah, Khadijah radhiyallahu anha sudah melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Rasulullah SAW, dan itu lebih dibuktikan dengan berita dari Maisarah yang merupakan budaknya. Nah, disebutkan oleh beberapa ahli tarikh, Khadijah melakukan pinangan melalui sebagian orang yang dikenalnya dengan cara memberi isyarat kepada Rasul agar menikahi Khadijah. Yaitu tidak langsung karena seorang wanita tetap menjaga dirinya, jadi tidak langsung. Cara ini juga menjadi dalil bahwa seorang yang memiliki anak atau adik perempuan tidak mengapa baginya untuk menawarkan anak dan adik perempuannya tersebut kepada seorang laki-laki yang saleh, tentunya dengan cara yang baik dan tidak merendahkan. Demikian juga seorang wanita jika tertarik dengan laki-laki yang saleh, maka tidak mengapa memberi isyarat kepada laki-laki saleh tersebut melalui perantara akan keinginannya, Ini nggak masalah, ya. Karena mencari suami yang baik, mencari suami yang saleh, apalagi di zaman sekarang, semakin kesini semakin ya kelihatan perbandingannya. Bahkan sebagaimana sebuah hadis atau dalam sebuah riwayat, salah satu tanda hari kiamat perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 1:50. 1:50. Itu salah satu tanda-tanda hari kiamat. 1:50. Dan semakin kesini jumlah perempuan semakin banyak. Ya, semakin kesini jumlah perempuan semakin banyak. Ketika terjadi musibah ini, musibah itu, ya. Ini. Jadi bisa dikatakan tidak mudah. Apalagi dengan adanya penyakit-penyakit yang ada saat ini yang menimpa kaum laki-laki, seperti laki-laki suka laki-laki. Ini kan lebih mengurangi lagi. Lebih mengurangi lagi jumlah atau populasi laki-laki. Alhamdulillah min dzalik. Ya, jadi bisa dikatakan susah. Maka dari itu Nabi SAW pernah berpesan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasad." Ya. Ketika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Jika tidak, maka akan terjadi
kerusakan dan musibah di muka bumi ini. Ya, tapi jangan selalu dijadikan hadis ini sebagai senjata ya. Ada laki-lakian datang kepada keluarga perempuan melamar dengan pedenya merasa dirinya adalah orang yang baik. Ya, kalau seandainya ditolak, Pak, hati-hati Pak. Bapak lupa ya hadis Nabi. Kalau Bapak tolak ini terjadi musibah di daerah ini nanti. Akan jadi kerusakan. Enggak juga seperti itu. Tapi ini pesannya lebih kepada orang tua. Pesan ini lebih ditujukan kepada orang tua. Orang tua yang menilai. Bapak, seorang bapak yang menilai. Ini baik tidak, soleh apa tidak. Maka mungkin dia nanti melihat, mohon maaf saya ini belum saya bisa jawab. Kalau yang bersangkutan berkenan untuk menunggu, ya silahkan. Gitu. Nah di situ kemudian dia mencari informasi tentang laki-laki ini baik tidaknya, soleh tidaknya. Lihat bagaimana muamalahnya dengan masjid, muamalahnya dengan Al-Quran, bagaimana ibadahnya dan seterusnya. Nah, tapi dari sini kita dapati bahwa mencari sosok laki-laki yang baik dan soleh itu tidak mudah dengan faktor-faktor tadi. Maka melihat hal itu, ketika seorang wanita ya tahu dan cukup yakin bahwa ini adalah orang yang baik, yang insya Allah bisa dan layak menjadi suaminya, maka tidak masalah dan bukan tabu ketika dia duluan yang menawarkan diri. Mungkin masih ada rasa malu kalau langsung menyampaikan, maka bisa dengan perantara orang tuanya, bapaknya. Dan seorang bapak yang punya putri, anak perempuan harus peka. Ya, harus peka. Ini anaknya sudah mulai usia 20 tahun atau bahkan ya 19. Ya mungkin kalau dalam aturan pemerintah itu sudah masuk usia boleh menikah. Sudah orang tua sudah mulai memikirkan. Jangan punya ego yang tinggi, pokoknya anak saya harus lulus kuliah dulu. Ya. Hati-hati dengan hal itu. Karena bisa jadi dengan prinsip harus lulus kuliah dulu, ketika datang orang yang layak dan orang yang cocok untuk menjadi suaminya, karena wah belum selesai kuliah nih, ya sudah nanti dulu. Kita tidak tahu apakah Allah Ta'ala menakdirkan nanti akan bertemu dengan orang yang serupa kebaikannya, orang yang saleh kebaikannya. Menikah tidak menghalangi seorang dari belajar, menikah tidak menghalangi seorang dari menimba ilmu agama. Bahkan kisah dari teman Abah, jadi ya wallah alam apakah hubungannya sudah dimulai sebelumnya ataukah tidak, tapi yang jelas anak teman Abah ini sudah punya ketertarikan dengan perempuan atau sudah punya hubungan dengan seorang perempuan yang sama-sama baru lulus SMA. Mungkin hubungannya sudah terjalin sebelumnya dan mau kuliah. Maka orang tua berpikir, nih kalau seandainya dibiarkan seperti ini terus akan khawatir lebih jauh hubungan mereka dan waliyadzubillah jatuh kepada perbuatan yang lebih buruk. Maka dinikahkan. Jadi mereka kuliah sudah dalam status suami istri. Tetap biaya ditanggung oleh masing-masing, tapi dalam keadaan keduanya merasa aman, sudah saling menjaga satu sama lain. Adapun nanti urusan anak dan sebagainya, disitulah tanggung jawab orang tua untuk terus memberikan bimbingan, nasihat-nasihat. Nah nanti ginilah, begini. Maka bimbingan masalah pernikahan itu jangan ditunda sampai ketika baru menjelang menikah. Ketika dirasa mereka cukup dewasa untuk mendapatkan hal ini, sedikit-sedikitlah. Karena aku udah perempuan, nanti ayo belajar masak. Nanti kalau punya suami, nah itu sudah mulai. Umi ini belum apa-apa, nggak masalah selalu. Ya, nanti biar ayo jangan lambat bangun. Nanti kalau sama suami masa lambat bangun. Nanti suami mau kerja kamu baru bangun, masa gitu misalnya. Jadi sudah diberikan arahan, akhirnya terbiasa. Akhirnya muncul dalam diri mereka kepedulian dan kedewasaan, mulai belajar gitu. Ya. Akhirnya dari situ mereka akan berpikir, ya bagaimana bisa memilih suami yang baik, Nah kembali kepada pembahasan tadi bahwa ya seorang wanita ya, tidak tabu, bukan perkara yang tabu ketika dia yang duluan melamar, apalagi dengan beberapa faktor-faktor yang kita sebutkan tadi. Bahkan ada sebagian yang minta untuk dijadikan yang kedua, kan seperti itu. Mungkin sudah habis laki-laki yang dipandang mampu untuk membimbingnya, akhirnya
yang sudah beristri pun dituju gitu. Ada juga yang seperti itu. Ya, itu kembali kepada laki-lakinya. Kembali laki-lakinya dia bisa berbuat adil ataukah tidak, atau mungkin sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan istri pertama ataukah tidak, dan istrinya ataukah tidak, istrinya mengizinkan ataukah tidak. Memang kalau berbicara masalah poligami, tidak ada syarat izin dengan istri pertama, memang tidak ada. Tapi di zaman sekarang ada pernah Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya tentang hal tersebut. Beliau menjelaskan bahwa memang tidak ada syaratan, tapi memohon izin di zaman sekarang, padahal itu di zaman beliau, itu sangat dianjurkan. Jadi meminta izin itu sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Karena yang dijaga adalah keutuhan rumah tangga. Itu pesan beliau yang dalam sebuah fatwa atau dalam sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada beliau, sedikit melenceng kepada hal itu. Tapi intinya di sini Khadijah radhiyallahu anha yang memberikan isyarat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melamar. Nah, para saleh terdahulu ini kalau berbicara tentang masalah ini ya, tidak ragu untuk menawarkan anak atau adik perempuan mereka kepada orang-orang yang soleh. Nah, ketika memang melihat ada yang dipandang layak, yang dipandang cocok untuk menikahi putrinya atau adik perempuannya, maka ditawarkan. Ya. Baik. Singkat cerita, akhirnya melalui kenalan Khadijah radhiyallahu anha tersampaikanlah isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau mau menikahi Khadijah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun maju untuk melamar Khadijah dan terjadilah pernikahan antara laki-laki yang saleh dan mulia, yang mana beliau mengatakan anna sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr wa biadi liwa'ul hamdi wala fakhr wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wala fakhr. Aku adalah pemimpin anak Adam hari kiamat dan bukannya sombong. Di tanganku bendera al-hamd dan bukannya sombong. Tidak ada seorang nabi pun, tidak pula Adam dan juga yang lainnya pada saat itu kecuali semua di bawah benderaku. Aku orang pertama yang keluar dari tanah atau kuburan dan ini bukan sebuah kesombongan. Jadi beliau mulia. Hadis ini menunjukkan kemuliaan beliau. Dan beliau menikah dengan wanita mulia yang dikenal dengan cerdas, suci, memiliki akhlak yang baik. Banyak sifat-sifat yang mulia terkumpul dalam diri Khadijah radhiyallahu anha, dan berbagai macam keindahan-keindahan ada padanya, kecantikan wajah, akal, akhlak dan lain sebagainya. Ya. Nah, saat itu Nabi SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha pada usia 25 tahun, dan sedangkan Ummu Khadijah radhiyallahu anha ini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat pertama mengatakan usia beliau 40 tahun. Dan pendapat kedua ada yang mengatakan usia beliau 28 tahun, ya. 28 tahun. Yang terkenal di kalangan kita, di tengah-tengah kita, usia beliau 40 tahun. Terlebih lagi pendapat yang kedua ini tidak didukung dengan dalil yang kuat. Adapun pendapat pertama ini memiliki riwayat yang kuat, Allah taala alam bissawab. Baik. Nah, setelah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menjalani kehidupan yang luar biasa, penuh dengan kebahagiaan tak bisa diraih dalam rumah tangga itu kecuali kesalehan. Jadi yang membuat indah rumah tangga itu adalah kesolehan seorang. Ya, adapun kecantikan atau ketampanan itu tidak akan bertahan lama. Meskipun cantiknya terus ada, tapi kalau tiap hari dilihat jadi biasa. Saya itu maunya nikah dengan yang cantik, saya maunya nikah dengan yang tampan. Lihat aja terus. Hilang.
Jadi yang memperindah kecantikan itu bukan rupa, tapi perangainya. Perangainya itu luar biasa. Suami datang disambut dengan marah-marah, disambut dengan muka cemberut, ya, padahal cantik. Kemudian tidak taat kepada suami, suka mengangkat suara terhadap suami. Itu secantik apapun yang katanya ulun tuh anak nikah orang sini. Ya, ada satu daerah yang memang terkenal cantik-cantik perempuannya. Ya, ada kawan hendak benar nikah dengan keturunan Jepang ya. Ada kawan. Ada lagi yang hendak keturunan Cina ya. Ada sebagian teman-teman yang belum nikah dulu suka menyebut hal tersebut. Nah, kecantikan itu kan bertahan, meskipun terus bertahan, anggapnya bertahan 5 tahun. Tapi apakah dia akan terus bisa menikmatinya hanya sekedar dari kecantikannya? Maka jawabannya. Dan itulah sifat manusia. Sifat manusia. Sesuatu yang menakjubkan bagi dirinya, namun lama kelamaan tatkala dia lihat bosan. Seorang punya impian, punya sepeda motor, mobil yang gagah-gagah, yang bagus-bagus. Lama-lama pasti ganti. Bosan. Nah, bahkan itu bisa terjadi pula kepada pasangan. Tapi terkadang terkadang kecantikan itu tidak luntur. Dengan apa? Dihiasi dengan akhlak yang mulia. Pulang ke rumah disambut dengan luar biasa hangatnya. Tidak pernah mengangkat suara, sangat perhatian kepada suaminya, selalu bisa memanjakan suaminya. Wah, itu kecantikan yang sangat-sangat didamba-dambakan oleh seorang laki-laki, seorang suami, ya, dibandingkan kecantikan wajah. Ya, kalau seandainya bisa dua-duanya, alhamdulillah, sudah cantik mukanya, nyaman dipandang. Apalagi di zaman sekarang bisa tampil menarik dan cantik di hadapan suami itu mudah. Apa istilahnya sekarang yang make up tuh? Mua. Itu kan sebagian iklannya ini wajah sebelum make up dengan wajah saat make up itu seakan-akan dua orang yang berbeda. Jadi biar cantik terus, menarik terus, ya di make upin terus gitu. Ya, itu aja. Maksudnya sekarang itu selalu bisa. Jadi lebih perhatian kepada mempercantik akhlak. Dan itu yang menjadi acuan utama di dalam menikah. Dan akhirnya Rasulullah SAW memiliki kehidupan yang bahagia karena memang rumah tangga ini terbangun dari kesolehan suami dan juga kesolehan istri. Jadi bukan hanya sekedar mengandalkan kecantikan, kekayaan, keindahan tubuh dan lain sebagainya, tapi yang paling mendatangkan kebahagiaan itu adalah akhlak mulia, baik pada diri suami yang bertanggung jawab dan istri yang penyayang. Ya. Khadijah radhiyallahu anha sangat mencintai Nabi SAW dan begitu pula kebalikannya. Bahkan seluruh hartanya itu ketika Nabi diangkat menjadi seorang Nabi itu disedekahkan untuk berdakwah. Ya, dan inilah pentingnya kerjasama antara dua pasangan hidup ya dalam dakwah. Dan itu sebaik-baik wanita. Ya, sebaik-baik wanita adalah zaujatun mu'minah tu'inuhu ala imanihi. Jadi pernah Nabi ditanya, harta apa yang paling berharga? Maka beliau menjawab, afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir. Yang paling utama itu lisan yang berzikir, hati yang bersyukur. Dan yang ketiga, harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang itu adalah zaujatun mu'minah tu'inuhu ala imanihi. Istri yang salehah yang senantiasa membantunya di dalam kebaikan dan ketaatan, dan itulah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan pada harta. Baik, Rasulullah SAW memiliki istri yang memiliki keutamaan luar biasa. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan beliau, khairu nisaiha Maryam ibnatu Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Sebaik-baik wanita di dunia di zamannya itu Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita di zamannya itu Khadijah radhiyallahu anha. Ibnu Hajar mengatakan wa anna ma'naha anna kulla wahidatan minhuma khairun nisa'il ardh fi asriha. Jadi di zamannya yang paling mulia itu siapa? Yang sebelumnya Maryam bintu Imran, yang ini adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dalam riwayat lain disebutkan khairun nisa'il alamin Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid. Sebaik wanita di alam semesta ini ada 4 orang, ya. Maryam binti Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, dan Aisyah, Asiyah istri Fir'aun.
Asia verti Israel. Dan Rasulullah SAW mengingat Khadijah walaupun Khadijah telah meninggal dunia. Dan ini menunjukkan betapa cintanya Rasulullah SAW kepada beliau. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika Khadijah sudah meninggal dunia dan barulah beliau menikah dengan beberapa istri. Di situ lihat oleh Aisyah radhiyallahu anha bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menyebut-nyebut Khadijah, dan itulah membuat Aisyah cemburu, sangat cemburu, ya, sangat cemburu. Dalam beberapa riwayat dan beberapa kisah ya disebutkan hal tersebut. Jadi Aisyah cemburu sekali dengan Khadijah radhiyallahu anha padahal beliau telah meninggal dunia. Baik, wallahu a'lam bishawab. Tidak terasa sudah pukul 9.30 menit. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jelas sekali untuk kisah yang kedua ini bisa kita ambil pelajaran tentang bagaimana menciptakan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang baik, itu kembali kepada kesolehan suami dan istri. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti ada kisah pembangunan Ka'bah. Ya, pembangunan Ka'bah sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Ya, insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mengenai seorang istri yang ditanyakan di akhirat nanti adalah salat dan hubungan dengan suaminya bagaimana? Dengan istri yang menikah dengan terpaksa karena melayani suami pun terpaksa hanya sekedar memenuhi kewajiban namun hati tidak ikhlas, apakah itu dosa? Terus bagaimana solusinya bagi seorang istrinya? Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan pertama yang ulun pahami, apa yang akan ditanyakan di akhirat nanti, apakah tentang sholatnya atau tentang hubungan dengan suaminya? Apa seperti itu ya? Kemudian yang kedua, ini bagaimana kondisi istri yang terpaksa menikah dengan suaminya, yang akhirnya pun terpaksa untuk melayani suaminya karena itu merupakan kewajiban. Baik, berkaitan dengan hal yang pertama, tentu amal yang pertama kali akan dihisab itu sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuh. Jadi amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Ketika sholatnya baik, maka tentu amal lainnya pun akan baik. Ya, juga erat kaitannya dengan amal kewajiban suami kepada istri atau kebalikannya. Tapi yang jelas semua akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang dilakukan di dunia pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kewajiban yang dikerjakan pasti akan mendapatkan balasan, dan apabila ditinggalkan pasti ada konsekuensinya. Ya. Suami punya kewajiban kepada istri dan begitu pula kebalikannya. Istri punya kewajiban yang apabila diabaikan dosa, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi suami. Suami jangan berharap bisa masuk surga sebelum ditanya tentang istrinya. Apa yang sudah dilakukan? Apakah dia membiarkan, menelantarkan istrinya berbuat dosa kemaksiatan tanpa dia pedulikan? Tidak dia nasihati? Dia akan ditanya. Begitu pula istrinya. Dia bertanggung jawab dengan rumahnya dan akan ditanya tentang tugas-tugasnya. Semua akan ditanya pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu masing-masing berperanlah semestinya sebagaimana seharusnya. Berperan sebagai suami, berperan sebagai istri sebaik-baiknya. Ya. Dan jadilah istri yang terbaik. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi tadi, bahwa harta paling berharga bagi suami, zaujatun mu'minah tu'inuhu ala imani. Istri yang baik yang senantiasa membantunya di dalam kebaikan dan ketaatan. Kemudian bagaimana dengan kondisi istri yang dalam tanda kutip terpaksa melayani suami karena itu sebuah kewajiban. Begini, terkadang dalam rumah tangga itu bisa bertahan dan tetap langgeng bukan karena sebuah rasa cinta, tapi karena keimanan dan kesolehan mereka. Karena keimanan dan kesolehan mereka.
Karena dia tahu bahwa saya sebagai suami, saya punya tanggung jawab, kewajiban menafkahi. Nafkah di sini lahir batin. Bukan hanya sekedar istri yang wajib melayani suami, bahkan suami pun wajib melayani atau menafkahi istri secara batin, wajib. Dan jika dia tinggalkan berdosa. Meskipun terkadang cinta itu belum ada. Cinta itu bukan persyaratan atau syarat utama akhirnya terjalin hubungan suami istri yang membuat mereka bahagia. Enggak, belum tentu. Kapan munculnya cinta? Ada sebagian yang baru merasakan cinta pasangannya setelah beberapa tahun lamanya mereka bersama. Sebelumnya nggak merasa. Sebelumnya nggak merasa. Ya mungkin karena sebab ini pilihan bapak, ini pilihan ibu. Karena pesan itu ya sudah saya terpaksa menikah, bisa saja. Tapi karena kesolehan keduanya, akhirnya semua menjalani kewajibannya sedang sebaik-baiknya. Suami bertanggung jawab seperti ini, ada kewajiban saya. Istri juga demikian. Dia bertanggung jawab demikian. Maka dengan kebersamaan itu mungkin di awal masih ada rasa terpaksa karena tidak cinta, tapi dia jalani kewajibannya. Maka lama-kelamaan dia akan mengenal dengan baik bagaimana sosok suaminya. Suami akan mengenal baik bagaimana sosok istrinya. Akhirnya akan tumbuh perasaan dan rasa cinta antar mereka. Mungkin setelah bertahun-tahun lamanya. Jadi cinta itu bukan suatu yang wajib dalam sebuah pernikahan yang membuat pernikahan itu langgeng. Tapi yang paling utama adalah kesolehan mereka, ketakwaan mereka, rasa takutnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apabila ini terjadi dalam sebuah rumah tangga, bagaimana solusinya? Maka takutlah kepada Allah, itu yang paling utama. Semakin pertebal ketakwaan, semakin perkuat hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kenali apa yang menjadi tanggung jawab dan kenali apa yang menjadi kewajiban kita. Maka jalankan. Ya. Meskipun terkadang dengan alasan tidak lagi cinta, apakah boleh Ustaz meminta cerai seperti yang terjadi kepada salah seorang sahabiyah ya, di saat dia tidak lagi merasa adanya cinta dalam hatinya, kemudian dia minta izin kepada Nabi untuk melepaskannya ya, ini ada salah seorang sahabiyah yang dulunya dipandang terhormat, dinikahkan atau dijodohkan oleh Nabi dengan seorang mantan budak. Jadi kesan-kesan itu masih ada dalam perasaannya, sehingga hilang rasa cinta dalam hatinya. Kemudian meminta izin kepada Nabi, boleh apa tidak? Nabi mengizinkan, asalkan tadi kalau meminta cerai dikembalikan apa yang sudah menjadi maharnya. Meskipun itu demikian diizinkan, karena memang sudah tidak ada lagi rasa cinta. Tapi apakah itu menjadi solusi terbaik? Apalagi kalau sudah memiliki buah hati, memiliki anak-anak. Mungkin lebih baik kita bersabar. Selama suami tetap baik, memberikan nafkah, memberikan apa yang dibutuhkan istri, kesayangannya, rasa kasih sayang itu dilihat dari itu. Mungkin nggak romantis, mungkin ya Allah alam, dia ini mintanya tuh suami yang romantis. Setiap pulang itu selalu membawa sekuntum bunga gitu, dengan sebagian oleh-oleh dari misalkan seperti itu. Tapi nggak seperti itu Ustaz, saya jadi nggak muncul. Jadi lihat sisi positif dan kebaikan-kebaikan yang lain. Ketika ada satu perangai yang kurang kita sukai, maka lihatlah perangai yang lainnya, yang mungkin itu tidak akan didapatkan dari diri orang yang lain. Nah seperti itu. Jadi solusinya bagaimana? Maka tetaplah jalani kewajiban selama sang suami tetap bertanggung jawab sebagai suami yang baik. Dari sisi apa? Kewajibannya menafkahi lahir batin, memberikan apa yang dibutuhkan. Mungkin hanya sekedar mungkin setelah ini akan lebih kenal suami. Oh suaminya seperti ini, suami. Cara menunjukkan kasih sayang seperti ini. Saya menunjukkan rasa cintanya seperti ini. Jangan suka membanding-bandingkan dengan tetangga. Rumput tetangga tentunya lebih selalu dipandang hijau daripada yang kita miliki. Dan disitulah syaitan akan bermain nantinya. Maka mungkin di awal belum ada rasa cinta, tapi lama-kelamaan setelah mengenal pasangan kita akan tumbuh rasa cinta tersebut. Ya, bersabarlah. Yang terpenting dorongan utama adalah ketakwaan.
Dan ini bagian daripada ibadah. Apa saja dikerjakan oleh suami istri dalam rumah tangga, suami cari nafkah, istri melayani, bahkan yang sekedar istri memberikan air kepada sang suami dengan penuh santunnya, itu ibadah dan berpahala bagi dirinya. Suami memberikan satu suapan kepada istrinya, itu sedekah bagi dan berpahala. Nah itulah yang kita kejar, dan itulah yang akan mempertahankan rumah tangga dan akan membuat langgeng selama-lamanya, mungkin sampai mereka berdua meninggal dunia dalam keadaan baik dan akan dipertemukan kembali di surga Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan lupa doa, itu juga penting. Doa itu penting. Usaha ya, manusia berusaha, tapi Allah Ta'ala yang menentukan. Maka banyak-banyak berdoa, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan jalan keluar. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruhnya, terutama bagi ulun pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.